Dipancarluaskan dari Jalan Golkar, Puncak Desa Fador Lasara, Gunung Stoli, Pulau Nias, Radio Mercy Ahobu Mandiri, 103,7 FM. Selamat sore, dan hari ini kita sudah sampai di tanggal 9 bulan April tahun 2023, dan hari ini juga kita merayakan Paskah. Pendengar setia Radio Mercy Ahobu Mandiri dimanapun berada, sore hari ini kami menyapa kita semua. Salam, selamat hari Paskah. Pada kesempatan ini kita mendengarkan satu kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal yang ke-1 ayat 3 sampai yang ke-4. Beginilah kebenaran firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali, dan kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada sore hari ini, satu tema kebenaran firman Tuhan ini untuk kita semua, because of grace, karena rahmat-Nya yang besar. Benar setia Mercy dimanapun berada sore hari ini, di dalam kebenaran firman Tuhan ini, karena rahmat Tuhan yang terbesar itulah, makanya Bapak Ibu, saudara dan saya bisa ada sampai saat ini. Katakan amin. Di dalam kebenaran firman Tuhan, di dalam 1 Petrus pasal yang ke-1 ayatnya yang ke-3, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Artinya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setiap umat yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus harus dilahirkan kembali lewat kebangkitannya. Bagaimana caranya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Bukan berarti Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita semua harus dilahirkan kembali, harus kecil. Bukan seperti itu. Tetapi apa maksudnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Ketika kita menerima percaya akan kebangkitan Tuhan Yesus, setiap kita disucikan, dipulihkan, disembuhkan, bahkan dikuduskan oleh Tuhan sendiri. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada sore hari ini, lewat kebenaran firman Tuhan, dilahirkan seperti apa di dalam 1 Petrus pasal yang ke-1 ayatnya yang ke-3. Mari kita melihat di dalam 1 Petrus pasalnya yang ke-1, di ayatnya yang ke-23 juga menjelaskan kepada kita, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Itulah kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kita bahwa ketika kita dilahirkan kembali lewat kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, kita dilahirkan bukan dari benih yang fana. Tetapi dari mana Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus? Dari benih yang tidak fana. Oleh apa? Oleh kebenaran firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sehingga di ayat yang keempat kita menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak cemar, dan yang tidak dapat layu. Itu yang tersimpan di surga bagi kamu. Itulah bagian kita semua, bagian Bapak Ibu dan saya. Apa itu? Kehidupan kekal yang ada di surga. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita sudah dilahirkan kembali, kita tadi sudah disucikan, kita tadi sudah dipulihkan, kita tadi sudah disembuhkan lewat kebangkitannya. Pertanyaannya, kenapa kita harus disucikan? Kenapa kita harus dikuduskan? Karena kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di dalam 1 Petrus, di dalam Ibrani pasal 12 ayat yang ke-14, kebenaran firman Tuhan menyampaikan kepada setiap kita
Kalau kita tidak bisa hidup kudus, kalau kita tidak bisa hidup suci di hadapan Tuhan, kita tidak bisa melihat Allah. Jangankan bisa hidup bersama-sama dengan Allah, melihat saja tidak bisa. Satu kebenaran firman Tuhan saya akan membacakan kepada kita di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-14. Beginilah kebenaran firman Tuhan. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jangankan kita bisa hidup bersama-sama di rumahnya Tuhan, seperti apa yang disampaikan di dalam Yohanes pasal yang ke-14, bahwa Tuhan pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya, itu kepada Bapak, Ibu, dan saya. Tetapi pendengar setia Radio Mercy Yahoo Mandiri dimanapun berada sore hari ini, jelas kebenaran firman Tuhan di dalam Ibrani pasal 12 ayat yang ke-14. Kalau kita tidak bisa hidup kudus di hadapan Tuhan, kita tidak bisa melihat Allah. Tentu pertanyaannya, bagaimana caranya supaya kita bisa terus hidup kudus di hadapan Tuhan? Di kalimat sebelumnya dia menyuruh setiap kita. Ini kalimat perintah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Kalau kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan tidak bisa damai dengan semua orang, tentu ini tidak akan mencapai target tentang kekudusan. Kalau kita masih menyimpan sakit hati, menyimpan dendam kepada orang lain, apalagi kepada suami, kepada istri, kepada tetangga, dan lain sebagainya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tidak bisa damai. Bahkan dengan rekan-rekan kerja kita misalnya, atau rekan-rekan pelayanan kita bisa jadi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tetapi hari ini kebenaran firman Tuhan lewat kebangkitannya, dia mengingatkan kita harus bisa berusaha damai dengan semua orang. Supaya apa? Supaya kita mencapai kekudusan dan kita bisa melihat Allah dan kebenaran firman Tuhan yang telah dicatat di dalam Yohanes pasal 14. Rumah Bapa di surga itu menjadi milik kita. Itu menjadi milik Bapak, Ibu, dan saya. Amin. Pada kesempatan ini juga, selain kita disucikan, selain kita dikuduskan, lewat kebangkitannya ketika kita dilahirkan kembali, cara berpikir kita juga kita harus bisa mengubahnya. Paradigma kita juga kita harus bisa mengubahnya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus sendiri menjadi teladan untuk kita. Apa itu? Berkorban. Cara berpikir kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau selama ini kita selalu memikirkan diri sendiri supaya dapat keuntungan di sana sini dan lain sebagainya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tidak pernah memikirkan orang lain. Tetapi Yesus Kristus menjadi contoh bagi kita, menjadi teladan bagi kita. Apa yang dilakukannya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Dia bukan hanya memberkati kita lewat berkat-berkat jasmani saja, tetapi dia rela seutuhnya. Apa itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Dia rela mengorbankan nyawanya kepada setiap kita, kepada Bapak Ibu dan saya. Alkitab mencatat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa dosa-dosa kita lah yang ditanggungnya. Kalau hari ini kita merayakan Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, suatu sukacita yang besar, yang harusnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita yang ditangkap dimulai dari Taman Getsemani. Kita yang ditangkap dimulai dari Taman Getsemani. Kita yang harus diperhadapkan kepada Raja Pilatus, kepada Herodes, dan kepada Mahkamah Agama. Kita yang harus dipukulin. Kita yang harus dicambuk. Kita yang harus disalibkan. Bahkan ditikam lambungnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus, dia mau berkorban untuk Bapak, Ibu, dan saya. Oleh sebab itu hari ini juga menjadi bagian kita. Mari kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan meneladani hal ini. Mari kita berkorban untuk yang lain. Karena rahmat Tuhan yang besar itu. Karena kita